Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah pengajian pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jemaah pengajian ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian kita mulai, marilah kita tadarus pagi terlebih dahulu. Urutannya yang pertama yaitu membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang terakhir membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 117 sampai 119. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran bisa dibuka terlebih dahulu. Sahabat sakit dimulai deh, Pak Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Badi'us samawati wal ardh, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amra, apabila dia hendak menetapkan sesuatu. Fa innama yaqulu, dia hanya berkata, lahu kun fayakun, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Wa qala alladziina, dan berkatalah orang-orang, la ya'lamuna, yang tidak mengetahui, laula yukallimuna Allahu, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kita tanda-tanda. Kadzalika,
bayyannal ayati sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yuqinun kepada orang-orang yang yakin. Inna arsalnaka sungguh kami telah mengutusmu Muhammad bil haqqi dengan kebenaran basira wa nadhira sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wala yus'alu dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban an ashabil jahim tentang penghuni-penghuni neraka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian pagi Masjid Besar Al-Fatihah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjang menika kita tansah bina dengan mampir dan kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sedasa wonten ing enjang menika kaum tenan Jawa. Alhamdulillah kula menyasani saged rawuh wonten ing majelis yang insyaallah dipun rahmati Allah menika mugi insyaallah sedaya kanthi kauntenan sehat wal afiat. Salat dan salam bagi keturunan dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau panjenengan sami tinggal tansah dan tetesaken risalah beliau dan kesehatan kalau biasa sami mungkin kita dengan sahabat berwatan yang akhir sama. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian ahad bagian Allah. Alhamdulillah ajeng menika sampun rawuh Ustaz Aam Sugesta SHGMA. Pramila monggo pengajian ing ajeng kita awiti ganti maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ing acara sanesipun tausiah kang saged doa dumateng panjenenganipun Ustaz Aam Sugesta Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, pripun kabaripun? Alhamdulillah. Kok ya ini ketemu piye kabare? Alhamdulillah. Peleneh. Itu ilmunya nak. Dengan ditekan piye kabare? Aduh, marake loro. Alhamdulillah kan di daya kegiatan iman, Islam, ihsan ingkang sampun sumandha datang saged ngantaraken kita rawuh wonten ing majelis taklim menika. Mugi-mugi dados tambah amal saleh kita sami. Amin. Salat dan salam kita aturaken dhateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing samangke pinaringan syafaatipun. Bapak Ibu para minaswa ingkang minulya, isu ingkang nembe viral sakmenika masalah banjir. Kira nggih. Bahkan melanda beberapa negara. Saya kemarin sampai di Mekah bulan Oktober tanggal 15. Itu dikatakan Ustaz, kalau kemarin datang maka Jeddah banjir. Jadi memang sekarang baru musim penghujan dan banjir. Tetapi Bapak Ibu, kita kemutan pilih Allah menika badhe menampakkan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya untuk mengingatkan manusia. Tanda kebesaran Allah itu napa ingkang sepisan? Ayat-ayat qauliyah Quran. Quran itu sebagai rujukan hidup manusia yang sangat kalimat utama, sempurna dari seluruh aspek kehidupan ditata di situ. Ketika manusia alay dari Quran, maka ya diingatkan kembali terjadi bencana. Nah, ayat kebesaran Allah yang kedua berupa kauniyah. Ciptaan Allah di dunia ini merupakan bukti kebesaran Allah bagi piyantun ingkang kersa manggen. Laut kok iso obah dhewe, pasti ana sing obahke. Tanaman kok bisa tanam, bisa tumbuh, ada yang menumbuhkan. Nah, kita diingatkan agar kita melihat Allah kembali, betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa kasih sayang kepada manusia itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Nah, kita ingat juga Bapak Ibu, ada bala tentara Allah yang ketika Allah itu marah maka dikerahkan. Di antaranya satu adalah air. Itu bala tentara Allah. Nah, kalau Allah sudah murka banyaknya maksiat di dunia ini, maka Allah akan marah dengan merahkan bala tentaranya, air. Gitu dosa. Punten iku mohon di bawah aja. Ndak dulu kepengen. Tentara yang kedua angin. Oh, kalau Allah sudah mengerahkan angin luar biasa. Yang ketiga petir. Yang keempat tanah. Tanah itu kalau sudah digerakkan itu longsor, sudah tidak ada bisa yang membentuk. Dan banyak hal, termasuk dulu tentara Allah itu adalah burung ababil yang saat itu Raja Abdullah akan menyerang Baitullah, maka kemudian dikendalikan oleh tentara yang namanya burung ababil. Nah, saya
rikalane bondo wis numpuk ning gone wong gedhe. Ya ning sing gedhe ora kene. Pak Sarjio wis cilik meneh yen gedhe. Kenangan haji pertama 2009. Pak Giantoni 2012. Jadi ketika harta kekayaan itu sudah numpuk di para penguasa, lihat akibatnya. Allah akan memberikan. Eneng negara liya, eneng neng kene insyaallah ora. Yang kedua, ketika zakat sudah tidak dibayarkan. Jadi ada hak Allah ketika kita menerima, maka ada hak Allah di situ. Zakat, infaknya, sedekah, tidak boleh tidak. Yang ketiga, ketika keadilan sudah tidak diterapkan. Yang keempat, ketika istri sudah banyak tuntutan dan berani pada suami, dan suami sudah terlalu tunduk pada istrinya. Ini wongnya ramakan. Tunduk itu gini Pak, boleh kira jadi pejabat. Aku ingin arisan ketemu stafmu yang bukan apa bulan masya Allah. Dasarnya sengaja kudungi ora dibenake kaya nang-ngene urip santri. Ya aku ki dadi bojomu selalu kene ora iso ngikuhi-ikuhi. Kemudian suaminya demi istrinya rela masuk neraka. Artinya itu yang menjadikan masalah. Selanjutnya ketika anak sudah berani kepada orang durhaka, ketika minum-minuman keras sudah merajalela dan obat terlarang sudah menjadi kegemaran masyarakat, ketika biduaneta sudah menjadi kegemaran masyarakat. Saya kalau malam dari ngaji itu lewat alun-alun Ponda itu, ketika malam minggu ada konser itu, wow, yang datang full. Saya berpikir mereka datang begitu tidak diundang. Alangkah andai kata Allah memberikan petunjuk kepada manusia, ngaji itu datang semua. Kalau tenang, sebenarnya sangat kecamatan Karangmojo itu dapat hidayah semua ngaji, anda kan orang muat ya. Dan banyak hal itu diantaranya sebab-sebab terjadinya bencana Allah marah. Dan itu pernah terjadi kaum Lut gitu. Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh terjadi banjir, tadi mau kekeringan, semuanya nabi-nabi dulu, Rasul dulu pernah diuji dengan. Karena apa? Ketika Hud itu diuji, kemudian Nabi datang masyarakat yang masih hidup, yang ditanya apa? Apa yang dilakukan masyarakat sini sehingga Allah marah menjadikan ini bencana? Jadi pertanyaannya gitu. Maka kemudian diterangkan tadi karena banyak maksiat tadi sebab itu. Nah Bapak Ibu sekalian, terus kepripun carane cara jawane nolak balak men tidak terjadi bencana, dan Allah menjadikan apa yang dicipta yang diberikan itu menjadi keberkahan, menjadi berkah. Nek berkat itu jenengan ditimbali syukuran yang kono di bedangi ngersake teh paringi teh, ngersake jarang dijarangi, paringi jarang diingoni, warek meneh-meneh mulai digawani. Nah gambarannya gawan itulah jenenge berkat. Berkah itu nek di tafsir surat Al-Kahf 9 Imam Al-Ghazali menerangkan mamana barokah
barokah wa annama wa ziyadah. Barokah kuwi sesuatu sing dipareke langsung Gusti Allah, berupa umur panjang, berupa istri atau suami, anak, harta, jabatan, rumah, lingkungan, teman, saudara. Itu menjadi sesuatu yang tumbuh, subur, berkembang, marake uripe tentrem gitu. Ketoke rezekine mung titik ning nyaman. Ketoke akeh ning cukup. Ketoke bojone ora pate ayu ning nyenengke. Itu berkah. Au ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Nah, dengan harapan Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang ditampakkan oleh Allah ini akan menjadi evaluasi bagi kita, bagi kita, agar kita mendekatkan diri kepada Allah, agar sedaya sing diparingi ini akan menjadi keberkahan, menjadi kebaikan, dan hidup nyaman selama di dunia dan di akhirat. Saya ringkas mawon syaratnya nopo. Ibnu Katsir memberikan beberapa syarat men orang bencana. Nek wis terjadi bencana, setelah itu akan jadi berkah kebaikan. Allah kan tidak tahu. Sebab wis modalnya senake. Wa tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Allah akan menggilirkan ujian itu bagi manusia ataupun bagi kaum. Siapapun akan digilirkan ujian itu. Tapi Bapak Ibu ingat, 2 surat Al-Baqarah terakhir itu merupakan hadiah Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yang itu tidak pernah diberikan kepada Nabi Rasul dulu. Satu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah ora bakal membebani umat Kanjeng Nabi Muhammad nek diuji kejaba wis diukur dhek. Banyak orang konsultasi, wah ini berat bagi saya. Allah memilihmu diuji ini karena Allah memandangmu kuat. Mungkin kalau saya malah gak kuat karena Allah memandangmu kuat. Nopo tolak balake saya diterangkan edukasi yang pertama, meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah. Itu tauhid. Banyaknya kemusyrikan itu Allah betul-betul marah. Maka yang dianjurkan pertama, meningkatkan. Kenapa meningkatkan? Karena jenengan sampun beriman, tinggal kita tingkatkan. Walau anna alal qura amanu fattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh. Saumpama penduduk dunia itu do iman, keluargane iman, masyarakat iman, munggahe ning kabupaten iman dan negara iman, kata Allah akan kukucurkan kebutuhan hidupmu, rezekimu, hidupmu akan kujamin barokah minas sama wal ardh, dari langit dan yang ada di bumi. Itu jaminan. Bahkan nanti kalau terangkan biyen cara kulunan biyen, cara mantul bingen. Dulu ada satu negara yang negara itu presidennya beriman, seluruh jajaran menteri beriman, gubernur, bupati, camat, lurah, dukuh, RT, dan penduduknya beribadah dengan bagus. Maka negara itu Bapak Ibu ramah tamah, saling tolong menolong. Tidak ada yang namanya penyakit, tidak ada yang namanya penyakit. Tidak ada orang, tidak ada makanan busuk, buahnya besar-besar, panennya melimpah. Bahkan digambarkan 80% saat itu panen menanam petani merah delima. Dan merah delima itu kalau sudah
matang buah. Maka petani tinggal nggawa wadah, pola wadahnya kene ya lanjut itu ditaruh di bawah pohon itu. Maka Allah perintahkan, wahai buah, hambaku yang beriman, sudah saatnya menikmati rezeki. Maka jatuhlah ke tempat itu. Tidak usah nenek jatuh sendiri. Ketika penuh dibawa pulang sampai yang matang itu habis. Begitulah keberkahan yang diberikan. Tapi ketika negara ini sudah untuk pemimpinnya tidak beriman, fasik dan maka kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu? Tunggulah penyakit, ada penyakit. Dulu nggak ada orang sakit, aura udara sudah tidak bagus, makanan sudah ada yang busuk, sing biyen buah gede-gede dadi cilik-cilik. Dadi nek Nabi biyen sarapan kurma telu iki kurmane gede-gede. Nah, saya kan cilik-cilik. Tapi paling hebat Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad itu paling istimewa. Karena meskipun jenengan terjadi, meskipun di mana terjadi, kayak beriman kok katut mati, gitu. Ya kalau Allah sudah marah itu yang ada di itu, nek sing ora beriman itu mati dia mati sangit, nek sing beriman matinya mati sangit, lagi gitu. Jadi nanti sopan Allah itu akan macam-macam. Maka yuk kita tingkatkan kualitas iman kita pada Allah. Caranya meningkatkan siji membangun jiwa istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu 'alaihi. Nek kowe wis beriman pada Allah, yo bundelo, gojek keyakinan itu. Gitu. Amal-amalmu yang sedikit rutin Tuhannya, tahajudnya, infaknya, ngajinya, yo dipegang istiqomah. Ribes di TP peti iseng pinter ngedemit. Setan tuh pinter. Dene ngerti wajah-wajah jenengan beriman gedeng banget. Ngerti jenengan bingung malah wong ketularan ngaji diguduk didatang. Udah sesuk menawa ngaji jadi ragu-ragu. Tugas setan begitu. Maka salah satu contoh istiqomah ya kayak gini, ngaji. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imana. Allah akan mendatangkan ketenangan di jiwa orang yang beriman karena mereka selalu berusaha apapun ngaji, mencekurang meningkatkan kualitas iman dijaga. Dan Allah senang banget. Dan seolah nanti menjadi rombongan orang-orang yang sabar. Allahumma amin. Sabar dan tetap taat ngaji. Sabar ketika dicoba dengan sabar ketaatannya. Maka nanti dengan buka surat Al-Furqan ayat 68 Allah bilang begini. Nanti ada rombongan yang masuk surga. Kemudian among tamune penjaga pintu surga itu mengatakan ulaika yusnal ghurfata bima sabaru wa yunaquna fiha tahiyatan basara. Mereka ketika hidup di dunia dengan penuh kesabaran karena ketaatannya, nateni dengan segala ujian dia tetap taat dengan kesabarannya, maka nanti masuk surga. Yang among tamu masuk surga berkata tahiyatan, inilah penghormatan Allah padamu, hadiah kamu, wassalamat, dan masuklah ke surga dengan selamat. Itu. Maka keimanan itu harus dijaga. Jadi kalau mau berbuat sesuatu yang tidak benar, aku harus hati-hati. Kalau ini bukan hak saya, nggak boleh karena ini tidak akan membawa keberkahan. Ayo kita mulai hati-hati. Ini sudah umur 40 tahun gitu. Nah, orientasi kita itu sudah ke sana. Nek mau merantau itu sanggup wis cukup kok urung. Itu yang perlu kita benahi. Ciri khas yang kedua
yang masuk neraka itu karena beriman, gitu. Neng dosanya oke, sudah habis masa hukumannya di neraka, kemudian dimasukkan di surga. Yang satunya sudah di surga duluan. Maka Allah merintahkan dua orang itu, cepat kau lari ke neraka. Nah, sing lagi dia mlebu ning swarga kon neraka itu dia ngendek lari. Lari itu orang ngendek. Dia berjalan kencang sampai di tengah jalan. Kurang kembali. Ditanya, kenapa engkau baru saja keluar dari neraka, sudah saya masukkan surga, tapi saya perintahkan kamu lari ke neraka, kenapa kamu manut? Kula kapok Gusti Allah. Apa nopo? Sebab neng alam dunia ketika dengan perintah kula lerwake. Sehingga kula mlebu neng neraka, mula saniki perintah napa mawon lajeng kula ditindakake. Lah kowe Mas Bulan kok neng swarga tak perintah kok ora gelem. Kula pun yakin nek neng swarga iki bakalan ditokke ning neraka gitu. Ya sudah yakin. Nah, itulah itibar itu sebagai gambaran kita untuk melangkah memperbaiki diri kita. Rajin ibadah. Dan orang yang ibadah itu akan dijamin pak rezekinya di dunia dan di akhirat. Di hadis diterangkan, ya bin Wadam, tabaruk li ibadati amrak qalbaka ini wa amrak yadaika rizqak. Wahai manusia anak Adam, ketika kamu rajin ibadah, maka aku jadikan hatimu merasa cukup dan tenang. Dan setiap gerakan tubuhmu akan kami hitung rizki. Dan rizki itu akan kami kumulasikan. Nanti kelompoknya Mas Abid biasanya diakumulasikan kapan kami butuh akan kasih. Nek dong ler Pak ibadah pringsun tak dadeke atimu kuwi rumangsa urung cukup. Coba Bu, nek wong siji duwe tambang 16 gitu. Karena tidak beriman ya merasa kurang, kurang. Wa amla yadaika sujud, dan akan kujadikan aktivitasmu sibuk sehingga ngerti-ngerti malam di pagi dengan kesibukan. Kemudian di Quran disebutkan wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastobir alaika, sebab sholat itu perlu kesabaran. Gitu. Nas'alunaka rizqan, kalau kamu sholatnya bagus, urusan rezeki gak usah ditanya. Kata Allah, nahnu narzuquka, aku yang akan mengurus rezekimu, tapi kamu sholat dulu yang bagus. Ada kisah pas adzan ana wong lewat nang arep masjid berlalu saja. Nah, Gusti Allah tekon malaikat kat. Jadi karena itu malaikat yang mbak sudah kat apa Gusti Allah. Kayak si fulan karena nang ngendi? Ajak nyambut gawe. Lu nyambut gawe golek apa? Golek rezeki. Tekon meneh Gusti Allah. Lah sing ngekeki rezeki sapa kan? Nggih jenengan. Lah tak timbali kenapa malah lunga wong sing ngekeki rezeki? Dupa niku mungkin kupinge ketutupan. Karena lane ngoten. Nek sing ngekeki rezeki Gusti Allah, nek ditimbali ya sowan dulu kan. Akinyu, maka sungguhnya sholat itu begini, sholat itu bukan kepentingan Allah. Ning awake dhewe sholat ki, kowe njaluk apa, kowe ana masalah apa, ngomong Gusti Allah tak kei solusi kan intinya. Jadi Gusti Allah itu sembah yo tetap puasa, ora yo tetap puasa. Nah yang perlu kita nyembah itu. Terus itu diantaranya ciri khas orang yang rajin. Terus jam 7 kira itu iman takwa harus dipelajari, ditingkatkan sekecil apapun sifat-sifat apa itu kita
Sing loro nggo tolak balok men berkah itu turun. Banyak berbuat baik, amal soleh. Jangan pernah lelah menolong orang lain. Jangan pernah lelah berbuat baik. Meskipun kita tidak dapat pujian. Dapat mau. Konsepnya begini. Allah itu maha baik. Dan Allah suka dengan orang yang baik. Maka berbuatlah baik, maka kebaikan itu pasti dicatat Allah. Meskipun tidak diingat manusia, tapi diingat Allah. Dan setiap kebaikan, maka Allah akan beri balasan kebaikan itu, entah melalui manusia, entah melalui Allah langsung. Jangan pernah mengharap seseorang ketika jenengan berbuat baik itu akan berbuah kecewa. Halo, wis dibuahi orang batas malah iya. Ini digambarkan yang Quran begini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin ayat sebauha ana. Pangandikan sing nyenengke ape gitu. Terus suka memaafkan itu lebih baik dari sedekah ning sedekah di tunda-tunda. Yusari yang gambena ora tak tulung mati. Itu namanya undat. Sudahlah kalau kita berbuat dan yakini bahwa Allah akan menolong kita, entah dengan orang lain, entah lewat orang lain, itu pasti rumus. Kalau tidak dikasihkan di dunia, akan diinvestasikan kebaikan di akhirat. Man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min fala nuhyanu hayatan thayyibah. Sapa wong sing gawe becik beramal soleh, baik rajin ibadah maupun amal soleh itu untuk manusia muamalah. Buh lanang buh wadon, posisi dia beriman, maka akan ditingkatkan kualitas hidupnya, kualitas rezekinya di dunia dan di akhirat. Akan dijadikan kebaikan keberkahan. Nah, yang kerikil yang dalam, kerikil yang nek tidak bani semencolot taruh itu dosanya di ngapura, dosanya diampuni di ngapura dan ditambah kebaikan. Ada orang ada masalah datangi anten nopo gitu, kemudian dicari solusi. Itu Nabi Muhammad begitu. Tangganya ada masalah, kemudian dia datangi, menghibur, memberikan solusi. Itu kebaikan. Dan sekecil apapun amal soleh itu akan dicatat dan akan kembali kepada, termasuk doa. Ketika doa itu baik, maka akan kembali kepada kita. Ketika doa orang lain jelek, maka itu akan kembali pada diri kita. Maka berbicara yang baik, doa yang baik, yaitu seperti Nabi Muhammad ketika di Taif itu kan. Dan kalau saya baca sejarahnya di kitab Zabur, Taurat, Injil itu sudah diterangkan ciri khas Nabi yang terakhir Muhammad itu begini-begini. Saya sampai yang terakhir itu dikatakan Nabi Muhammad nanti akan diusir dari kampung halamannya. Tenang, ketika pamannya seto, istrinya seto, penguasa kafir Quraisy semakin mengancam Nabi Muhammad sampai lari ke Taif itu. Sampai Taif, harapan Nabi Muhammad dintopo masyarakat desa Taif malah dibabiti. Maka Nabi Muhammad itu yang terluka kepalanya dan kakinya berdarah. Jadi Nabi Muhammad tidak setik, dibabit dia tetap empat. Nah kalau setahun ngetan, jadi rapo, dibabit orang empat, naik orang kena. Kenapa di Taif? Wah, Taif itu ternyata udaranya segar kayak gini, tumbuh-tumbuhan banyak pabrik madu. Saya kesana tahun 2020. Nah kemarin jam haji 2004 tak jak piknik sana. Ayo turunan habis sampailah di sejarah pertama Nabi Taif. Bapak Ibu, itu yang kedua, jangan pernah lelah berbuat baik. Meskipun secara fisik dengan tidak dapat apa-apa, tapi memberi berbuat itu puas rasanya daripada menerima. 3, tarik saja. Untuk
menolak bala agar tidak terjadi bencana, dan Allah akan memberikan berkah dalam hidup kita, rujuk ila Quran wa sunnah. Kembalikan hidup kita itu berkonsep pada Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 50, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Dan Al-Quran ini adalah satu kitab yang mempunyai berkah yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi Quran diturunkan kepada manusia itu fungsinya apa? Untuk kebaikan, untuk keberkahan. Di Ibnu Katsir menafsirkan di surat Al-Fatir ayat 29 begini, innalladzina yatsunal kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran itu hidupnya tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Nah, makna tala yatslu tilawatan itu membaca. Pertama, membaca yang bagaimana? Qiraatu haqqatu tilawah. Nah, takayul haqqatu qati. Nah, ini tilawatun haqqatu tilawah. Membaca dengan bacaan yang sesungguhnya, yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu kita sesuai dengan ilmu tajwid, sifat hurufnya bagaimana, makhorijul hurufnya bagaimana, kalau hanya, kalau khonya, kalau gonya, gitu. Kalau sanya seperti bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar itu. Nah, ibu-ibu kepengen apa di sekolah ini? Masa sih? Benar. Itu sifat dulu. Barang siapa yang membaca saja belum tahu artinya, di situ satu bacaan itu pahalanya 10. Kalau wudu bacaannya 25. Nah, satu kebaikan di dunia itu Bapak Ibu nanti akan menjadikan dihitung kebaikan itu selama 500 tahun di akhirat. Satu huruf kebaikan. Maka ayo kita kembali ke Quran, dibaca dulu. Ya, baca dulu. Pastikan keluarga kita 3 habis maghrib, habis subuh baca Quran. Malamnya jangan lupa tahajud, paginya duha. Bapak Ibu, ada di dunia ini sekarang penduduk surga yang sekarang hidup di dunia. Cirinya kata kenapa? Di 51 ayat 18 mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu akan dijamin surga yang penuh dengan taman surga yang indah. Akhidina matahum rabbuhum, apa yang diminta dikasih. Kenapa bisa di surga? Nah, ini ciri khasnya penduduk surga yang sekarang masih ada di dunia. 1. Innahum kana qabla dzalika muhsinin. Sebab dikala dikai kesempatan hidup di dunia, dia selalu rajin ibadah dan selalu berbuat baik, amal soleh. Nomor 2, wa minal laili qalila mayajun. Dan ketika malam dia menyisihkan waktunya untuk tahajud. Jangan ditinggalkan, jangan pernah ditinggalkan. Itu penduduk surga yang sekarang ada di dunia itu. Jadi nek jenengan percaya itulah penduduk surga. Yang terakhir, wabil askarihum yastaghfirun, dan di jelang subuh 10 menit 15 menit itu rajin memohon maaf, beristighfar. Itu ciri khas penduduk surga yang sekarang ada di dunia. Berbuat baik, malamnya tahajud, jelang subuh dia baca istighfar. Nah, makna tilawah yang kedua itu wan nahari idza talaha. Jadi ketika ini mengikuti, artinya talaha itu mengikuti.
Jadi barang siapa yang mengikuti hidupnya sesuai dengan ritme Quran, maka dia akan dikasih berkah hidupnya, tidak akan terjadi bencana baginya. Yuk kembali kita sedikit-sedikit kita mencintai Quran. Pak Mas kawin klorin terus apik lho. Lah kok Mas kawin Quran bisa plastikan. Berarti untuk pajangan. Makanya Pak Sabit itu ngeleng nek mas kawin itu sesuatu yang bernilai. Lah lampirannya pesan moral, iso sajadah, iso Quran itu pesan moralnya. Kowe nek dadi bojoku ya aja lali karo Quran, aja lali karo salat. Nek mari mas kawin ya sing bernilai. Nabi itu mas kawinnya pinten? 250 unta merah. Satu unta merah harganya 40 juta. Utsman bin Affan mas kawinnya 286 unta merah. Saking sugih. Mula Utsman bin Affan kalau di Madinah di pojok pintu 326 itu ke sana ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal, tapi hotel itu diwakaf, dibangun kebunnya, dibuat hotel, dan itu untuk keperluan umat manusia di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Orangnya sudah tiada ada, tapi dibangunkan hotel karena kebunnya banyak dan kaya raya. Jadi ketika nikah ngelamar anakku mas kawinnya apa? Sesuatu yang bernilai. Mas-masan mana ini? Neng mas tenang. Nek kira-kira butuh tidak bisa. Quran. Nah, begini Pak. Nabi Muhammad SAW itu diturunkan Quran, maka hidupnya Nabi Muhammad SAW membawa berkah bagi umatnya. Coba Bapak Ibu, setiap pagi Nabi itu berdoa, Allahumma barik li umati. Ya Allah, berkahilah siapa yang beraktivitas di waktu subuh pagi. Dan doa itu berlaku sampai sekarang umatnya. Jadi kalau bangun subuh itu minimal dapat doa diberkahi. Maka bangunlah subuh dan jangan pernah tidur lagi setelah subuh. Nah, ilmu kesehatan itu begini Bu. Jam 3 bangun, terus mandi keramas. Besok keramas apa orang? Mandi keramas, terus tahajud. Pak, pembakaran kalori itu lewat mandi. Insya Allah diberi sehat. Karena terapi air. Nah gerakannya gerakan sholat itu dinikmati betul. Lu mau enak sujud rukuknya betul. Sami Allah berdiri tegak dulu. Ojo disambi. Disambi itu gini. Sami Allah urung tekan jejeg wis bali sujud. Jadi jejeg dulu, berdoa dulu baru itu sholat yang beragam. Sehat Pak. Jadi sehat itu tumbuh dari rohani, perbaiki rohani itu. Sehat. Pun jenengan cek, jenengan ahli Quran, ahli tahajud, ahli infak sedekah, jenengan cek sehat. Pak darah kula tinggi, meskipun tinggi kuat, meskipun rendah kuat. Sebab Quran ini akan membawa keberkahan bagi kehidupan manusia. Nenek jenengan setengah bulan rata udah Usman cek tensi jenengan. Mesti enggak normal. Nah, kalau ingin normal, jangan pernah lupakan terus ini. Jadi begini Bu, ilmu kesehatan, Dr. Ahmad Khodi itu ahli jantung, pernah mengadakan survei. Sopo sing seneng maca Quran itu baru seneng loh, diperiksa jantungnya, diperiksa seluruh tubuhnya. Maka kemudian fungsi dari Quran itu satu, tensinya normal, gula darahnya normal, kemudian hatinya itu lego itu nek nompo seneng ya alhamdulillah, dicoba ya sabar, imunitas tubuhnya bagus, imunitasnya, kemudian daya tahan tubuhnya bagus. Maka bacalah Quran. Nah, Ibnu Mas'ud pernah ditanya orang stres,
Marut Kambil. Apa sing dienggo nyanten? Garo. Garo itu perasaan nggak nyaman, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, susah. Ya. Pergi ke Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, aku lagi stres, apa obatnya? Pulang kamu baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, suruh anakmu suruh baca Quran. Kalau nggak, dengarkan Quran. Nyetel HP. Nek urung patek mari, datang ke Majelis Taklim. Ya. Datang di pengajian. Kanjeng Nabi ketika berkata, "Masamakum man fi buyuti min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Sing sapa teko pengajian, kemudian dia tadarus itu mulai Quran atau membaca seperti tadi, maka janjinya Allah lewat kanjeng Nabi, nazzalat alaihi sakinah, Allah akan menurunkan di hatimu ketenangan. Kemudian yang kedua, walgo syiatumur rahmah, Allah akan menurunkan kasih sayang. Orang yang ngaji itu kasih sayangnya penuh. Waqafatumul malaikat, dan Allah akan menjaganya orang yang datang ke majelis taklim itu. Kemudian yang terakhir, famin indah wa dzakarahumullah famin indah. Allah akan selalu mengenang pada orang yang datang ke pengajian. Meskipun mulai apa isinya, enggak apa-apa, yang penting datang. Betul, penghargaan Allah datang ke majelis taklim itu karena usulan Nabi Muhammad SAW dihargai. Maka datang saja. Gulai engkon naik ke Siloyo Selonjor. Boleh pegel boleh kau sendiri. Naik sing ngantem mangsare. Kan diulehnya urai. Tapi yang penting datang saja. Itu saja. Nah, kemudian karena waktunya sudah mepet, sedekah, infak sedekah, tolonglah anak, ya. Maka pergilah laki-laki, kalau tidak udur itu subuhan ke masjid. Nah sanggup 10.000 atau 5.000 atau sepunya 2.000, tapi rutin. Siapkan sore itu di majelis kita, wah saya besok pagi akan subuh akan membawa sedekah subuh. Barang siapa yang sedekah subuh, maka pahalanya akan dilimpah gandakan dan akan dijaga oleh malaikat. Seberapa pun, tapi rutin. Siapkan malam itu besok subuhan tak bawa. Kalau 10.000 aja kan 30 hari sudah 300. Tidak sadar kecil-kecil tapi belum. Orang ibu berarti nek sasi wes. Piro? 15.000. Piro? Ora ahli matematika. Itu. Nah, ada orang tes, ya Rasul, kulo ra iso haji, ra iso sedekah kaya tangga kula niku. Bab kula wong larang. Benek bar salat maca subhanallah ping 33, Allahu Akbar ping 33, alhamdulillah ping 33, Allah Akbar. Kowe ganjarane padha tanggamu sing sugih sing gawene haji umrah kae. Seneng sing gawe sedekah. Uyan uyu salat nang masjid jejer karo tanggane sing sugih iku sing gawene sedekah niku. Podo, subhanallah, podo. Protes kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tunggu kula sing dene sedekah sugih niku jebule ya maca. Ora karepmu kepiye. Kula niku kepengin niku men kuwi sedekahmu piye kuwi. Maca subhanallah, alhamdulillah. Ganjarane padha wong sugih sing. Oh, ngoten ya wis. Sesuk insyaallah meneng swarga kan. Kepengen wong sugih sedekah apa wong melarat? Nah iso pilihannya musuhku sugih rasa nyambut gawe mundak terus sabun badine itu. Makanya sedekah menentu berkah. Nah yang terakhir membaca istighfar. Istighfar itu banyak dan kita baca di berbagai tafsir. Yang namanya istighfar itu bisa apa? Tadi sedekah itu bisa menutup 70 keburukan, tertutup dengan sedekah.
di surat Al-Qasas 9 itu dulu terjadi bencana, maka pesan nabinya beristighfar kamu, wa ini astaghfiru wa atubu ilaikum. Bisa kamu bertobat datang sana, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Kemudian wal banina, dan akan memberikan keturunan yang banyak. Kemudian akan menjadikan hidup kamu berkah. Jika orang bertanya, ketika jadi pecekle istighfar, bahkan sampai ya Nabi, saya itu belum punya keturunan, istighfarlah sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menjadikan kamu punya keturunan. Jadi makna istighfar sangat luar biasa. Maka hitung ketika pagi jelang subuh itu, ya Allah, dulu saya pernah maksiat, berbuat dosa, masih mengganjal di hatiku jika Engkau belum memberi ampunan. Saya yakin dosaku lebih besar dan terbentang banyak, tapi ampunanmu lebih luas dan rahmatmu lebih banyak kuharapkan daripada amal. Ini zamannya pun iku mawon dieling-eling, mudah-mudahan kita terhindari dari bencana dan apa yang kita miliki menjadi keberkahan. Sarate iman takwa, kemudian rajin ibadah, berbuat baik, berjumpa dengan Quran dan sekarang kemudian berbanyak istighfar. Ini monggo ditelateni. Minimal Bapak Ibu yang beriman ini punya jasa atas kemarahan Allah sehingga masyarakat tidak jadi korban. Terima kasih dan mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tutup kalian doa rupiah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala malaikatil muqarrabin wa akal muslimin wa ala tu'ati ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'al majlisil hada majlisil barakah wa ja'alhu minal muttaqin wa ja'alna minas sholihin wa ja'alna minal sabirin. Allahumma inni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal hayyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa ya hajjal hajat. Allahumma ja'al baldatana Indonesia aminatan mutmainatan wa sairil buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nassara din wa adkhulna man dakhara muslimin wa ahlikal kafaratul musyrikin wa dammir a'da ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Pada Ustaz Sugesto Sakin yang pagi hari telah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat untuk dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Bahagia dari Allah, kami sampaikan untuk perolehan donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sampai hari ini terkumpul 11.806.000 rupiah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah memberikan donasinya kepada kita semua dan akan kita sampaikan. Dan
tambah 500.000, jadi kurang lebih totalnya 12.306.000 rupiah. Tambah lagi 500.000 rupiah lagi. Alhamdulillah, berarti sudah terkumpul 14 juta kurang lebih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan masih kita buka donasi insyaallah kepada takmir masjid dan jamaah Karangmojo, binaan PCM Karangmojo untuk bisa menghimpun donasi ini, dan insyaallah akan kami sampaikan langsung kepada kantor Lazismu daerah untuk bisa kemudian dilanjutkan dan dimanfaatkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Semoga dengan sedekah yang kita sampaikan ini menjadi keberkahan untuk kita semua, disehatkan keluarga kita semua, diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Malah kita akhiri pengajian khutbah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah menutup karantina majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.